Halo, nama saya Ricky. Dalam video kali ini saya mau ngebahas sebuah buku parenting, yaitu Five Love Languages of Children by Gary Chapman. Dan ini buku menurut saya wajib dibaca buat orang tua, oke? Karena banyak banget pelajaran penting, dan menurut saya ini adalah pelajaran yang banyak orang tua anggap sepele, anggap remeh, dianggap gak penting, tapi sebenarnya ini penting banget, oke? Segala macam perilaku negatif anak ini disebabkan karena kebutuhan emosi yang gak terpenuhi. Oke, dan ini juga adalah sumber masalah setelah mereka menjadi dewasa, mau itu hubungan dengan pasangan, suami, istri, suatu hari, dan juga kepercayaan diri yang rendah, harga diri yang rendah, bahkan suicidal, dan juga misalnya masalah seperti people pleaser atau ketergantungan emosi ataupun cemburu. Oke, ini adalah awal mulanya semenjak dari kita kecil biasanya, karena kebutuhan emosi yang nggak terpenuhi. Dan akhir-akhirnya menjadi masalah yang lebih besar setelah kita dewasa. Dalam buku ini ada 5 bahasa cinta atau kasih sayang antara orang tua dan anak ya. Dan ini masalahnya paling sering orang tua dan anak punya bahasa kasih sayang yang berbeda. Jadi orang tua ngerasa bahwa mereka udah sayang sama anaknya, tapi anaknya nggak ngerasa disayangi. Jadi ini sama seperti misalnya kalau orang tuanya ngomong bahasa Inggris, anaknya bahasa Rusia, akhirnya nggak nyambung. Oke, jadi ini masalahnya kenapa banyak orang tua yang ngerasa udah perhatian, udah sayang sama anaknya, tapi kenapa anaknya masih nggak ngerasa disayangin sama orang tua. Oke, ada kemungkinan karena bahasa yang berbeda digunakan orang tua dan anak. Oke, apa aja 5 bahasa cinta? Yang pertama yaitu physical touch. Jadi buat anak untuk ngerasa disayangin, mereka butuh untuk disentuh, untuk dipeluk, untuk dicium sama orang tua. Oke, semenjak anak dari kecil mereka belum bisa ngomong, masih bayi, mereka ngerasa disayangin sama orang tua karena mereka dipeluk, dicium, diganti popoknya, dikasih ASI. Oke, jadi dengan disentuh anak kita ngerasa bahwa dia disayangi sama orang tua. Dan setelah anak tambah besar, ini cara sentuhnya juga tentu bakal beda. Oke, buat anak-anak mungkin masih bisa kita cium, kita peluk. Tapi kalau udah remaja, mungkin cara menyentuhnya dengan high five atau dengan memegang pundak dia, atau misalnya ngejalanin olahraga, misalnya main basket bareng, atau mungkin wrestling atau gulat sama anak kita, atau misalnya bercanda setiap hari sambil menyentuh anak kita. Dan ini dari pengalaman saya sendiri, biasanya kalau di Indonesia ini bukan budaya untuk memeluk dan mencium anak. Jadi di sini banyak banget menurut saya di Indonesia anak-anak yang nggak rasa disayangin karena mereka nggak cukup disentuh sama orang tua. Dan ini dibahas juga dalam buku ini, banyak sebenarnya ayah yang nggak mau menyentuh putrinya karena zaman sekarang ada yang namanya kayak pelecehan seksual dan lain-lain. Akhirnya banyak ayah yang nggak mau menyentuh putrinya. Tapi sebenarnya di buku ini dibilang harus, karena ada cerita di mana ada seorang ayah nggak mau memeluk atau mencium putrinya sendiri. Itu putrinya ngerasa nggak disayang sama bapaknya, dan setelah bapaknya pelan-pelan belajar untuk bisa memegang anaknya, memeluk, akhirnya itu perbedaannya beda banget. Anaknya akhirnya mulai merasa lebih positif, sikap di sekolah lebih positif. Oke, jadi ini walaupun susah ya buat sebagian orang tua untuk bisa memeluk atau mencium anaknya, kita harus bisa belajar untuk membiasakan, atau kebutuhan emosi mereka bisa kita penuhi dan akhirnya mereka merasa disayangi sama orang tua. Kedua, words of affirmation. Jadi di sini kita harus bisa juga kasih afirmasi atau pujian buat anak kita. Dan di sini kuncinya juga kita jangan memuji terlalu banyak, oke? Karena kalau terlalu banyak nggak akan kerasa spesial lagi. Jadi kalau kita selalu bilang good boy, good girl setiap hari, setiap menit, mereka ngerasa nggak spesial lagi pujian itu. Dan kedua, kita harus bisa fokus untuk memuji anak kita untuk berani mencoba. Jadi banyak banget orang tua sebenarnya sering fokus dengan hal negatif dari anaknya, bukan dari hal positif yang udah mereka jalanin. Contohnya, kalau anak kita mungkin dapat nilai B, kita masih kecewa. Kenapa dapat nilai B? Harusnya A. Kalau anak kita misalnya ngeberesin mainan di kamar, dari 10 mainan mereka beresin 5, kita komplain, kenapa sisa mainan nggak dibersihin? Oke, jadi kita harus bisa juga memuji untuk keberanian mereka mencoba. Oke, untuk hal positif yang mereka udah jalanin. Jadi misalnya kalau anak kita dapat nilai B, kita puji aja untuk dapat nilai B. Dan nanti lain kali kalau ada ujian berikutnya, kita bisa bilang, oh terakhir kamu dapat nilai B, kali ini kamu pasti bisa dapat nilai A, ayo kamu harus coba sebaiknya. Oke, jadi kita motivasi, kita kasih motivasi untuk bisa lebih baik ke depannya, tapi kita harus jangan lupa dulu untuk memuji apa yang mereka capai pada saat hari ini. Berikutnya juga dengan mengatakan I love you atau kita cinta sama mereka, ini adalah cara untuk menunjukkan afirmasi atau pujian buat anak kita. Jadi kita bilang, saya sayang sama kamu.
Tapi di sini ada masalah juga. Banyak orang tua yang sayang sama anaknya, tapi dengan berkondisi. Misalnya, saya sayang sama kamu karena kamu udah ngebersihin kamar kamu. Saya sayang sama kamu kalau kamu bersihin kamar kamu. Saya sayang sama kamu, titik. Oke, jadi banyak banget orang tua yang sayang sama anaknya, tapi berkondisi. Dan akhir-akhirnya, ini bikin anak nggak ngerasa disayangi. Jadi kita harus bisa belajar juga sebagai orang tua untuk bisa sayang, cinta sama anak kita tanpa berkondisi. Dan ini adalah kunci hubungan yang baik dengan orang tua dan anak. Kita bisa punya koneksi yang bagus dari semenjak mereka kecil, dan setelah mereka menjadi remaja, dewasa, kita punya koneksi atau hubungan yang baik dengan anak kita. Oke, language love nomor 3 yaitu quality time. Jadi anak juga butuh untuk waktu berkualitas dengan orang tuanya. Zaman sekarang banyak banget orang tua yang sibuk ya, kerja, akhir-akhirnya mereka lupa untuk meluangkan waktu untuk main sama anaknya, untuk misalnya baca buku cerita atau main bareng. Dan di sini intinya ya, kalau kita pengen kasih waktu berkualitas buat anak kita harus bisa kasih perhatian yang penuh untuk anak kita. Jadi banyak banget orang tua yang sekarang sibuk kerja atau sibuk main HP, mereka sebenarnya di rumah seharian sama anaknya, tapi nggak pernah punya waktu yang berkualitas. Kenapa? Karena orang tuanya sibuk main HP, anaknya juga sibuk main HP. Itu walaupun mereka bareng seharian, belum tentu mereka punya waktu yang berkualitas. Oke? Waktu yang berkualitas itu adalah kalau kita fokus benar-benar 100% main sama anak kita. Kita baca buku cerita bareng, atau apapun itu, misalnya main olahraga bareng, ngejalanin hobi bareng. Oke, bahasa kasih sayang nomor 4 yaitu receiving gifts atau menerima hadiah. Nah, di sini intinya kita harus bisa ngasih anak kita hadiah sebagai tanda bahwa kita sayang sama mereka. Jadi ini bukan sebuah sogokan ya, karena sering banget zaman sekarang orang tua yang nyogok anaknya. Kalau kamu bersihin kamar kamu dapat hadiah mainan. Oke, jadi ini kesimpulannya bukannya tanda kasih sayang, tapi ini sebenarnya adalah sebuah sogokan atau sebuah pembayaran untuk suatu service. Dan akhir-akhirnya anak kita nggak ngerasa disayangi. Kita harus bisa ngasih hadiah buat anak kita, tapi sebagai rasa kasih sayang atau menunjukkan bahwa kita sayang sama mereka. Dan ini biasanya bukan karena mereka melakukan sesuatu, tapi karena kita kasih hadiah karena kita sayang aja sama mereka. Dan di sini nggak butuh hadiah yang mahal ya. Di sini dibilang di buku ini sebenarnya kamu bisa kasih kebutuhan sehari-hari, maupun itu misalnya kebutuhan buku, alat tulis di sekolah. Banyak orang tua biasa kalau beli alat tulis, mereka beli alat tulis, kasih ke anaknya, masuk ke tas, udah langsung dipakai. Jadi mereka nggak ngerasa kalau itu adalah sebuah hadiah. Tapi kita bisa, misalnya kalau kita butuh beli alat tulis buat anak kita masukin ke dalam bungkus kado. Jadi buat mereka ngerasa spesial. Saya hari ini beli hadiah buat kamu, dan ditaruh di box, dan ini adalah alat tulis buat kamu. Oke, jadi hadiah-hadiah yang kita kasih buat anak kita ini bukannya sesuatu yang mahal, tapi bisa juga kebutuhan sehari-hari. Oke, dan yang kelima, act of service. Jadi di sini banyak juga anak yang merasa disayangi pada saat orang tua membantu mereka. Mau itu membantu membersihkan kamar, membantu mereka menyuap makan, oke. Dan ini tergantung dengan umur juga. Kalau anak kita misalnya umur 1 tahun, 2 tahun, mereka merasa disayangi kalau disuapin. Tapi kalau udah umur 5 tahun, 6 tahun, ya jangan disuapin terus. Malah kita manjain anak kita. Jadi kita harus tahu juga kapan kita bisa ngebantu mereka, dan kapan kita ngajarin mereka untuk bisa mandiri. Karena ada cerita di buku ini, ada seorang anak yang gak ngerasa disayangin sama bapaknya, karena bapaknya gak pernah mau nolong anaknya. Padahal anak itu butuh banget bantuan ayahnya. Oke, jadi sebagai orang tua kita harus bisa bantuin anak kita. Dan di sini jangan salah juga sama misalnya kalau anak kita punya PR, kita yang ngerjain, bukan itu. Tapi kita bantu mereka dengan kasih tips, misalnya gimana cara ngerjainnya, tapi nggak ngerjain buat mereka. Oke, jadi itu 5 love languages of children. Dan seperti saya bilang, bahasa utama kasih sayang buat setiap orang itu bisa beda-beda. Oke, nah makanya saya bakal bahas juga gimana caranya untuk tahu apa bahasa utama anak kita untuk merasa disayangi.